Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 4 sub pokok bahasan yang dibahas di dalam bab 4 ini, yaitu sub pokok bahasan A, makna persatuan dalam kebangsaan; sub pokok bahasan B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan; sub pokok bahasan C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia; dan sub pokok bahasan D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberagaman ini perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pada bab 4 ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setelah mempelajari materi ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya, serta mampu menalar penyelesaian masalah tersebut. Baiklah sahabat pembelajar, kita mulai membahas sub pokok bahasan A, makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan itu artinya perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Sedangkan kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kalau kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa kita dapat mengusir penjajah, kemudian mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, selanjutnya berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu dasar negara, yaitu adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, serta ada lambang-lambang identitas nasional lainnya seperti merah putih, kemudian lambang negara Garuda Pancasila, dan ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya sendiri paling baik atau paling tinggi. Semestinya kita harus menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau kepentingan suku masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada sub pokok bahasan yang B, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan itu antara lain yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air. Adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain. Sebab pandangan semacam itu hanya akan mencelakakan diri kita. Selain tidak realistis, sikap tersebut juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan akan memunculkan paham chauvinisme. Paham chauvinisme itu artinya bahwa mengagung-agungkan bangsa sendiri dan menjelek-jelekkan bangsa lain. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan berarti kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan ini serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa di era reformasi. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas sub pokok bahasan C mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini ada manfaatnya.